langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Mas Irianto Aza. Kepada Mas Irianto Aza, kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, kali ini saya akan membacakan surat Ali Imran ayat 96 hingga ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustadz Irianto Azza yang telah membacakan tilawah Quran. Semoga dengan dibacakannya tilawah Quran tadi bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan membuat acara kita menjadi semakin barokah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan 3 karakter SBC. 3 karakter SBC adalah 3 hal pondasi yang selalu kita yakini dan insya Allah kita amalkan dan dibacakan setiap acara SBC. Jadi nanti bagi teman-teman bisa menirukan pembacaan 3 karakter yang akan dipimpin oleh Mas Kafi. Untuk itu langsung saja kepada Mas Kafi, kami persilakan untuk memimpin 3 karakter SBC. Terima kasih Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan membacakan 3 karakter SBC. Teman-teman bisa menirukan. 3 karakter SBC. 3 karakter 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Lalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk bangsa dan agama. Berjuang untuk bangsa dan agama. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis.
membiasakan berinvestasi, Membiasakan Membiasakan berinvestasi, berinvestasi, hidup sederhana dan bersahaja, hidup hidup sederhana dan sederhana bersahaja, dan bersahaja, karakter Muslim, karakter karakter Muslim, Muslim, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup, Al-Quran dan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sunnah menjadi menjadi acuan hidup, acuan acuan hidup, hidup, saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang, saling berpesan saling untuk berpesan, bersabar dan bersabar, berkasih dan sayang, berkasih sayang, kasih sayang, suka berbagi dan empati, suka suka berbagi dan berbagi empati, dan empati, disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, disiplin disiplin mengeluarkan mengeluarkan infak, infak, zakat, dan sedekah. zakat dan sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair kepada Mas Kafi yang sudah memimpin pembacaan 3 karakter SBC. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir Mas Latif Setiawan yang akan membawakan materi webinar pada malam hari ini yang berjudul Membangun Loyalitas Konsumen di Tengah Ketidakpastian Ekonomi. Halo Mas Latif, apa kabarnya? Bisa Halo mendengar suara? Mas Afif, matur nuwun, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Selamat datang Mas Latif. Terima kasih sudah alhamdulillah. mau mengisi webinar SVC pada malam hari ini. Siap. Baik, saya bacakan dulu sedikit sekilas tentang Mas Latif ya teman-teman. Mas Latif adalah seorang CRM konsultan dan beliau adalah founder dari Bani Studio dan juga beliau penulis beberapa buku nih, Masya Allah. Yang pertama ada buku CRM Flywheel Marketing, ada juga buku tentang membuat sistem CS dan CRM, ada juga buku tentang 50 cara meningkatkan closing rate dan repeat order. Oke. Kalau nggak salah dulu Mas Latif juga alumni Amikom ya. Wah, sama seperti saya nih. Tapi kita nggak pernah bertemu. Dulu angkatan berapa Mas Latif ya? Angkatan 2011. Oh, 2011 ya. Oh, saya 2007. Saya lebih tua ya. Masya Allah, luar biasa. Untuk itu tidak perlu panjang lebar karena waktunya terbatas. Mas Latif juga seperti ada agenda lagi ya. Langsung saja kita tampilkan Mas Latif Setiawan. Monggo Mas Latif, silakan. Tafadhol. Suara saya jelas ya teman-teman ya. Jelas Mas. Oke. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diperjumpakan Allah. Insya Allah di pertemuan yang berbahagia pada malam hari ini. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Kiamah nanti. Oke, kita langsung ke materi dan temanya adalah membangun loyalitas pelanggan ya di kondisi yang sulit. Nah, ini salah satu yang menyelamatkan saya ya teman-teman ya. Jadi 2 kali saya menemukan ini ya, belum bisa share ya maksudnya. 2 kali saya menjumpai krisis ya. Yang pertama krisis COVID itu kita sampai minus miliaran. Yang kedua krisis resesi hari ini ya. Nah, ini sangat kerasa bagi teman-teman kalau biasa online. Mungkin customernya lebih panjang bayar journey-nya. Biasanya transfernya sehari, sekarang mungkin 3 hari. Biasanya nggak perlu di follow up, harus berulang kali di follow up. Biasanya leads-nya banyak, sekarang menurun. Itu kerasa ya di krisis kali ini. Nah, itu alhamdulillah teman-teman. Penjualan kami itu sangat tertolong dari yang namanya after sales. Ya, jadi saya bisa bangkit dari COVID itu, yang saya aktifasi pertama adalah after sales. Itu yang pertama. Kemudian hari ini juga berapa persen ya? Mungkin 75% penjualan saya ada di after sales. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang after sales. Nah, after sales itu parameternya ada 2 ya teman-teman ya. Parameter yang menjadi indikator
after sales kita ini berhasil atau tidak. Yang pertama adalah repeat order. Yang kedua adalah rekomendasi atau referral. Nah, pertanyaannya teman-teman pernah ngitung nggak? Ya, berapa banyak repeat order yang terjadi di tempatnya teman-teman setiap bulannya berapa persen? Teman-teman pernah ngitung nggak? Atau teman-teman tahu nggak potensi repeat order itu kira-kira berapa persen? Nah, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Ada yang sudah pernah ngitung repeat ordernya? Ya, silahkan ya. Nah, jadi monggo. Ya, karena waktunya nggak banyak, bisa langsung dijawab ya teman-teman ya. Gitu. Ya, ada di sini yang sudah pernah menghitung jumlah repeat ordernya berapa? Ya, Mas Afif belum. Ya, berapa ya? Nah, ternyata kita bisa menghitung potensial repeat order kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti pakai apa hitungan ini, teman-teman bisa tahu berapa persen yang akan berpotensi repeat order ke tempat teman-teman. Karena kalau teman-teman nggak bisa ngitung, ya teman-teman akan sulit menentukan target. Nah, untuk mengukur repeat order, biasa saya pakai tools namanya ini ya. Ini materi sudah saya bagi ke Mas Hafid, nanti bisa diminta ya. Nah, bisa pakai tools yang namanya Net Promoter Score, ya atau biasa disebut dengan NPS. Nah, jadi nanti setelah teman-teman menjalankan after sales, teman-teman bisa survei ke pelanggan ya dengan menanyakan skor 0 sampai 10 seberapa puas pelanggan terhadap produk ataupun pelayanan kita. Nah, nanti kalau pelanggan itu ngisi 0 sampai 6, itu tandanya pelanggan tidak puas. Ya. Nah, kalau pelanggan tidak puas, responnya biasanya adalah ditraktor. Ya, jadi sudah tentu ya kalau nggak puas mereka nggak bakal beli lagi, itu yang pertama. Jadi repeat order kita nggak bakal berjalan ketika pelanggan ngisi 0 sampai 6. Yang kedua, dia akan menceritakan, tapi menceritakan keburukan ya, atau hal yang negatif terkait dengan brand kita. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ternyata di survei tingkat kepuasannya 0 sampai 6, nah ini biasanya repeat order tidak berjalan. Ya, repeat order berjalan itu hanya di satu kondisi, yaitu terpaksa atau tidak ada pilihan lain selain produk kita. Ya, misalkan teman-teman buru-buru ya, pengen ke luar kota, pesawatnya cuma ada itu, meskipun kita nggak terlalu senang gitu ya. Nah, karena terpaksa ya kita terbang pakai pesawat yang ada kan gitu. Nah, jadi secara secara natural ini tidak bakal terjadi repeat order. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman skornya itu 7 sampai 8, nah itu mereka tandanya puas. Nah, cuman ya ini kan puas mereka itu kan ada di ekspektasi sama dengan realita ya. Jadi apa yang dia harapkan itu dia dapatkan. Misalkan teman-teman kalau beli makanan, beli mie ayam atau bakso misalkan, ya rata-rata kita nunggu maksimal 10 menit. Nah, ketika 10 menit itu terhidang di meja makan, ya maka itu sesuai dengan ekspektasi. Nah, maka ya buat mereka itu biasa-biasa saja. Ya sudah sewajarnya kita menghidangkan dalam waktu 10 menit. Nah, maka respon pelanggan itu pasif. Pasif itu tidak menceritakan hal yang positif, tidak juga menceritakan hal yang negatif. Tapi di titik ini, teman-teman, meskipun dia pasif, dia akan tetap beli produk kita. Dan di sini adalah titik untuk mereka repeat order. Jadi kalau teman-teman nanti survei kemudian isinya 7 sampai 8, nah ini mereka ini bisa repeat order. Tinggal nanti teman-teman isi, teman-teman cek berapa pelanggan yang mengisi 7 sampai 8. Nah, ini repeat order. Nah, kemudian ada juga yang lebih tinggi yaitu skor 9 sampai 10. Nah, ini tandanya puas banget. Jadi realita melebihi ekspektasi pelanggan. Nah, karena dia puas banget, mereka akan repeat order plus promoter. Promoter itu mereka akan merekomendasikan produk kita. Nah, merekomendasikan itu ada beberapa tempat ya. Ada yang merekomendasikan secara langsung, ada yang dengan review di sosial media. Jadi review di Google Map misalkan. Kemudian juga review di
marketplace, ya, atau di e-commerce. Nah, biasanya itu juga termasuk rekomendasi. Nah, mereka mau review itu ketika ada di posisi puas, ya puas banget ini ya. Nah, jadi teman-teman, PR teman-teman adalah gimana agar kita bisa memaksimalkan repeat order. Teman-teman setidaknya ada di skor 7 sampai 8. Kalau teman-teman ingin memaksimalkan referral atau rekomendasi, itu setidaknya ada di skor 9 sampai 10. Nah, itu poinnya, ya. Nah, terus pertanyaannya gimana caranya kita biar bisa skornya 7 sampai 8 atau 9 sampai 10. Nah, ini kita pakai rumus. Ya, rumus kita ini ya. Ini rumus yang saya pakai, ini yang saya tulis di buku CRM Flywheel Marketing ya. Pendekatan saya rumus ini sama pendekatan flywheel. Nah, rumus yang pertama itu adalah rumus 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Nah, 1 tambah 1 kan benar ya, sama dengan 2 ya. Nah, ini wajib. Nah, keywordnya adalah ekspektasi sama dengan kenyataan. Jadi kalau teman-teman bisa menangkap ekspektasi pelanggan, kemudian teman-teman realisasikan di produk dan di service, nah itu mereka itu setidaknya akan ngisi skor 7 sampai 8. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya ekspektasi itu dari mana? Ternyata yang membentuk ekspektasi itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, ekspektasi itu dibentuk dari pengalaman sebelumnya. Misalkan, ya ada pelanggan di tempat kita yang sebelumnya kita kasih diskon. Kemudian dia datang lagi, dia nggak dapat diskon. Maka dia akan minta diskon. Karena pengalaman sebelumnya dia dikasih diskon. Atau misalkan pengalaman sebelumnya kita punya restoran gitu ya. Nunggu maksimalnya setengah jam. Kemudian beberapa bulan berselang nunggunya 1 jam. Maka dia akan komplain. Kenapa? Karena biasanya 1 jam. Setengah jam gitu ya. Nah, jadi dari pengalaman transaksi sebelumnya, yang pertama, yang kedua, bisa dari kompetitor. Jadi kalau di kompetitor standarnya, misalkan saya punya jasa logo dan brand identity, itu standarnya 1 bulan. Ketika saya pengerjaannya itu 3 bulan, maka mereka akan komplain. Maka langkah pertama teman-teman, agar mereka mau repeat ke tempat kita, teman-teman harus tahu standar sebelumnya yang diinginkan pelanggan. Teman-teman standarisasi. Yang kedua, teman-teman harus tahu standar yang ada di kompetitor. Ya. Nah, minimal teman-teman ada di standar yang sama, standar pelayanan dan standar produk. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspektasi itu dibentuk dari janji. Misalkan teman-teman janjiin hari Selasa sampai gitu ya. Misalkan teman-teman ngirimnya hari Senin gitu ya. Kemudian 1 day shipping, seharusnya Selasa sudah sampai di alamat pelanggan. Ternyata hari Kamis nggak sampai, maka pelanggan akan komplain. Kemudian teman-teman menjanjikan, misalkan kalau tidak berhasil mendapatkan garansi. Ternyata tidak berhasil, pelanggan kita tidak jadi kita kasih garansi, maka pelanggan akan komplain. Kenapa? Karena janji ini akan membentuk ekspektasi. Misalkan nih, saya janjian sama Mas Afif jam 3 sore. Kemudian saya sampai jam 4 sore saya nggak datang. Nah, Mas Afif marah nggak kira-kira? Nungguin saya sejam. Nah, bisa marah. Kenapa? Ekspektasinya Mas Afif jam 3 sore kita sudah bisa ketemu, kan gitu. Ya, atau teman-teman janjian hari ini seharusnya jam berapa? Jam setengah 8. Ternyata jam 9 belum dimulai misalnya. Nah, maka teman-teman bisa komplain. Nah, maka teman-teman langkah yang kedua, ya teman-teman silahkan data janji-janji kita itu sudah kita tunaikan belum sama pelanggan. Ya, kalau janji-janji kita itu belum kita tunaikan, silahkan teman-teman catat dan tunaikan. Ya, kayak tadi ya. Ya, apa yang dibacakan sebelum acara ini kan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Sunnahnya Rasulullah kan kalau bermuamalah kan amanah gitu kan. Nah, jadi janji ini harus kita tunaikan. Nah, janji ini bisa membentuk ekspektasi. Kemudian ada juga yang malah takut memberikan janji. Nah, janji itu sebenarnya bagus ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk marketing gitu ya. Nah, tapi dipastikan juga janji yang kita sampaikan di marketing itu bisa kita tunaikan. Ya, jangan terlalu over promise.
Kalau sekarang istilahnya itu overclaim gitu ya. Nah, ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah masalah. Jadi misalkan teman-teman janjiin Selasa sudah sampai di tempat pelanggan. Ternyata sudah sampai betulan. Tapi ternyata produk kita pecah. Produk kita rusak di pengiriman. Padahal janji kita sudah sesuai kan. Nah, seharusnya kalau janji sesuai mereka nggak masalah, nggak komplain. Nah, tapi ketika barangnya rusak, barangnya pecah, mereka akan komplain meskipun itu bukan kesalahan kita. Maka langkah yang ketiga, teman-teman silakan mendata masalah ya komplainan yang hari ini terjadi. Kemudian teman-teman minta maaf, akui kesalahan kita kalau itu memang kesalahan kita. Yang kedua, teman-teman bisa memberikan garansi. Ya, garansi dari komplainan kita ganti yang baru. Ya, setelah itu teman-teman laporkan progres pengembalian garansinya. Kemudian sebagai permintaan maaf biasanya kita kasih hadiah. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan handling komplain 4 tahap tadi, biasanya teman-teman akan bisa membalik yang skornya 0 sampai 6 itu bisa 7 sampai 8. Nah, ini langkah yang pertama ya. Jadi, biar teman-teman repeat ordernya jalan, 3 ini harus teman-teman selesaikan. Yang pertama, ya standar kita harus baiknya sama, minimal dengan yang kemarin. Yang kedua, standar kita minimal sama dengan yang ada di kompetitor. Karena selama kompetitor itu lebih baik, pasti mereka akan membandingkan kompetitor. Nah, kemudian yang kedua, ya teman-teman pastikan janji kita bisa kita penuhi. Kemudian yang ketiga, setiap masalah teman-teman catat dan carikan solusinya. Nah, ini 3 ini. Nah, kalau teman-teman bisa jalankan ini, insya Allah ketika disurvei, pelanggan akan mengisi 7 sampai 8. Nah, kalau itu di marketplace, ya bintangnya setidaknya bintang 4. Kalau itu di Gojek, ya setidaknya bintangnya 4. Nah, bintang 4 itu repeat order berjalan. Nah, bintang 1 sampai 3 itu biasanya kecewa. Coba teman-teman tanyakan aja ke teman-teman. Kalau bintang 1 sampai 3, kira-kira teman-teman kecewa nggak sama sellernya? Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, itu level yang pertama. Kemudian kita pengen tidak hanya repeat order yang terjadi, tapi referral juga terjadi. Maka teman-teman harus menaikkan skornya dari 7 sampai 8 menjadi 9 sampai 10. Caranya dengan rumus 1 tambah 1. Yang seharusnya 2, kita ngasihnya 3. Jadi teman-teman janjiinnya 2, tapi yang didapat pelanggan itu 3. Ya, atau keywordnya adalah kenyataan ini melebihi dari apa yang diharapkan pelanggan atau melebihi ekspektasi pelanggan. Nah, maka teman-teman standarnya tidak boleh sama dengan kompetitor, tapi harus lebih baik. Misalkan teman-teman punya Risto gitu ya. Nah, kalau kompetitor nunggunya setengah jam, di tempat teman-teman harus lebih cepat dari setengah jam. Nunggu maksimalnya 15 menit. Ya, kalau seandainya lebih dari 15 menit, maka customer kita berikan kompensasi. Misalkan kita kasih tanda permintaan maaf, kita kasih menu secara gratis. Nah, jadi teman-teman harus lebih baik daripada kompetitor, tidak boleh sama. Ya, karena kenapa? Karena yang dijadikan ekspektasi kan kompetitor sama standar kita sebelumnya. Kalau kita lebih baik, maka insya Allah pelanggan itu bukan cuma puas, tapi puas banget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah lebih baik dari kompetitor, saingan kita itu adalah diri kita sendiri. Contoh, saya punya jasa logo dan brand identity. Ya, untuk kompetitor itu rata-rata pengerjaan ada di waktu 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, di awal-awal saya awalnya 1 bulan waiting list untuk pemesanan logo dan brand identity. Kemudian saya improve jadi 2 minggu dan ini sudah unggul dari kompetitor. Kemudian saya coba improve lagi sampai hari ini itu cukup 1 minggu. Jadi 1 minggu itu sudah jadi brand with lens. Ya, sudah sama positioningnya, sudah ada brand guidelines-nya, udah sama brand identity-nya. 1 minggu. Nah, 1 minggu ini pun saya masih improve lagi menjadi 5 hari. Dan beberapa klien sudah bisa 5 hari.
Nah, jadi teman-teman bisa mengimprove standar yang ada di tempat teman-teman sampai tidak bisa diimprove lagi, sampai mentok gitu ya, sampai nggak ada celah lagi gitu. Nah, jadi ini yang kedua. Jadi teman-teman harus lebih baik daripada diri sendiri gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa memberikan surprise. Surprise itu secara bahasa yang ada di buku marketing ya beberapa ya. Surprise itu adalah memberikan sesuatu ke pelanggan yang dibutuhkan oleh pelanggan, namun tidak kita janjikan. Jadi bisa dikatakan surprise kalau kita nggak ngomong sebelumnya. Kalau kita ngomong ya nggak jadi surprise. Itu menjadi kewajiban. Nah, surprise ini adalah teman-teman memberikan sesuatu yang tidak teman-teman janjikan. Misalkan nih teman-teman produknya fashion gitu ya. Nah, teman-teman tidak menjanjikan bakal diberikan bonus. Tiba-tiba ketika datang itu ada bonusnya. Ya. Tidak, misalkan teman-teman apa produknya fashion lagi misalkan tadi. Nah, teman-teman tidak menjanjikan adanya garansi. Ketika datang produknya nggak sesuai, boleh garansi tukar ya, bisa diganti size, bisa diganti model. Nah, jadi surprise ini harus melebihi dan bisa memberikan kelebihan gitu ya, yang tidak kita janjikan. Nah, kalau teman-teman bisa menjalankan tiga hal ini, ya, maka ini bukan cuma puas, tapi mereka akan puas banget. Ya, dan mereka akan mengisi 9 sampai 10. Nah, kalau 9 sampai 10, ya, maka referral akan bekerja di sini. Jadi rekomendasi word of mouth, ya, kemudian review sosial media, online review, nah itu akan berjalan di surprise. Ya, jadi kalau teman-teman pengen marketnya membesar, silahkan setidaknya teman-teman ada di level kedua. Nah, kalau teman-teman pengen cuma repeat order, silahkan cukup di level pertama. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, karena ini sudah mentok ya. Jadi scoring maksimalnya ada di 9 sampai 10. Kemudian ini juga 9 sampai 10 karena udah mentok. Nah, yang membedakan level 2 sama 3 apa? Yaitu daya referralnya. Jadi kalau ini daya referralnya mungkin ke 10 orang, kalau bawahnya bisa ke 30 orang. Jadi daya referral di level 3 ini lebih besar daripada daya referral di level yang kedua. Nah, jadi yang kedua adalah 1 tambah 1 sama dengan 4 atau konsultan. Ya, keywordnya adalah mendampingi. Nah, mendampingi adalah teman-teman bisa mendampingi pelanggan sampai goalnya tercapai. Jadi tanggung jawab kita itu tidak cukup menjual produk. Ya kan, ya kita kalau secara akad kan jual beli produk, produknya diterima, uang kita terima, selesai. Tapi ternyata dalam customer relationship management, tanggung jawab kita bisa kita naikkan, yaitu sampai ke tahap mendampingi. Nah, mendampingi contohnya gimana? Contohnya teman-teman punya produk skincare. Maka teman-teman tidak cukup hanya menjual skincare, tapi teman-teman dampingi sampai kulitnya bersih, sampai jerawatnya hilang, sampai glowing. Sebelum teman-teman memastikan customer kita bisa mendapatkan itu, teman-teman terus memberikan fasilitas ke pelanggan. Misalkan fasilitas konsultasi dengan dokter secara gratis, fasilitas apa follow up ya. Jadi kita follow up progresnya sudah sejauh mana. Ya kita jadi personal trainernya gitu ya. Kalau gym kan personal trainer, kalau ini ya kita jadi konsultannya. Nah, kita dampingi sampai kulitnya benar-benar bersih. Ya, kalau teman-teman punya produk fashion, ya teman-teman dampingi sampai produknya pas. Maka salah satu brand yang menerapkan 4 level ini adalah Zappos. Zappos itu retail fashion ya, di US ya. Nah, mereka itu sampai ya ketika ada produk yang nggak cocok boleh diretur gitu. Padahal sudah sesuai pesanan. Misalkan teman-teman ada pelanggan pesan size M, model ABC gitu ya. Nah, sudah kita kirim size M, kemudian modelnya juga sudah sesuai.
Tapi kalau tidak pas, itu bisa diretur. Nah, itu Zappos kayak gitu. Kenapa? Karena pengen memastikan produknya itu benar-benar pas. Bukan hanya sesuai pesanan, tapi pas ketika dipakai sama pelanggan. Nah, jadi teman-teman harus punya tanggung jawab. Produk kita itu harus memuaskan pelanggan. Gitu loh. Sampai goalnya bisa tercapai. Nah, di sini teman-teman memang harus ada after sales di sini. Ada call center, ada konsultan, ada dokter ya untuk konseling ya dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau ini bisa terjadi, teman-teman bisa pelanggan kita selain mengisi 9 sampai 10, mereka juga bisa mengisi mereferalkan ya sampai 30 orang. Nah, ini yang ketiga. Kemudian ada yang lebih powerful, yaitu bisa mereferalkan ke lebih banyak orang. Ya, keywordnya adalah touch point. Touch point itu adalah sentuhan personal. Jadi teman-teman dampinginya tidak boleh berjamaah, gitu ya. Berjamaah itu artinya kayak saya dampingi, tapi lewat live Zoom yang ikut banyak. Enggak, jadi dampingnya satu persatu, di teleponnya satu persatu, di follow up-nya satu persatu. Ya, bahkan ketika lebaran teman-teman kasih hamper satu persatu. Nah, itu touch point. Ya, kalau ulang tahun teman-teman kasih hadiah satu persatu. Nah, itu touch point. Nah, kalau sudah touch point itu sudah meniadakan jarak antara pelanggan dengan kita. Jadi rata-rata ya udah kayak keluarga sendiri. Kenapa? Karena urusan kita bukan transaksional lagi, tapi emosional. Nah, kalau ini bisa terwujud, insya Allah ini paling banyak. Nah, saran saya, ya ini kalau materi saya dalam mendampingi klien, ya karena saya juga ada beberapa klien ya untuk membuat sistem CS dan CRM. Nah, saran saya, teman-teman jalankan mulai paling atas. Satu, ini selesai, baru yang kedua, baru yang ketiga, baru yang keempat. Nah, kalau ini sudah teman-teman jalankan semua, baru teman-teman improve secara paralel. Jadi bareng-bareng. Misalkan eh, di kemudian hari ada masalah-masalah baru, teman-teman selesaikan. Di kemudian hari, kalau surprise-nya pelanggan ini bosan, kita ganti yang baru. Di sini kok caranya kurang efektif, ya untuk mendampinginya dengan treatment yang baru gitu ya. Kemudian touch point-nya kita ganti program-program yang lain. Ini bisa secara eh, paralel ya. Teman-teman jalankan semua, kemudian diimprove di setiap tahapnya. Nah, ini untuk mindset-nya ya. Saya baru sampaikan mindset-nya, belum ke level teknis. Nah, untuk teknis, teman-teman bisa menuliskan pelayanan apa yang teman-teman ini berikan setelah terjadinya pembelian. Karena after sales itu terjadi setelah terjadinya pembelian. Jadi kita mengelola pelanggan itu bukan ketika goal kita tercapai. Kalau goal kita adalah sales sebenarnya. Nah, tapi goal pelanggan itu bukan sales. Goal pelanggan itu adalah manfaat dari produk kita. Jadi kita dampingi sampai pelanggan merasakan manfaat yang diharapkan. Gitu. Nah, kira-kira apa teman-teman? Ya, kira-kira coba teman-teman tulis ya. eh, Pelayanan apa yang teman-teman berikan kepada pelanggan setelah serah terima barang? Kira-kira apa? Setelah pengiriman, kira-kira pelayanan apa yang teman-teman berikan ke pelanggan? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kita mulai apa? Review ya, menanyakan manfaat. Oke. Ya, nah ini menanyakan manfaat. Kemudian garansi. Oke, memberikan garansi. Kemudian memberikan voucher, menanyakan kembali. Oke. Ya, apakah barang sudah diterima dengan baik atau belum? Ya, apakah barang sudah diterima dengan baik atau belum? Nah, jadi kita coba cek. Ini masuk ke rumus yang mana? Menanyakan manfaat. Menanyakan manfaat ini rata-rata sama kompetitor juga dijalankan.
Ya, after sales kompetitor menanyakan manfaat rata-rata. Ya, memberikan garansi. Nah, ini memberikan garansi ini bisa juga bagian dari memberikan konsultasi gratis. Nah, memberikan garansi. Nah, memberikan garansi, apakah di kompetitor itu diberikan? Kalau di kompetitor itu diberikan, berarti ini juga diberikan di kompetitor. Ya, memberikan voucher, kompetitor apakah diberikan? Menanyakan kendala, apakah diberikan? Ya, rata-rata ini sudah diberikan sama kompetitor. 5 hal ini. Maka, karena ini sudah diberikan sama kompetitor, maka teman-teman kemungkinan saya prediksi, ya scoring teman-teman NPS-nya itu maksimal diisinya 7-8. Jarang teman-teman mendapatkan 9-10. Ya, ini kalau menurut hitung-hitungan angka ya. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mempertahankan after sales yang saat ini berjalan, ya ini mempertahankan loh. Artinya tidak boleh cuma 1-2 orang yang dapat after sales, semua harus mendapatkan pelayanan yang standar. Kalau teman-teman pertahankan after sales teman-teman itu kemungkinan ya teman-teman scoringnya 7-8. Artinya pelanggan kita itu hanya repeat tapi mereka tidak rekomendasi. Nah, man teman-teman. Ya, maka gimana caranya agar kita bisa membuat pelanggan itu memberikan rekomendasi? Jalankan level berikutnya apa? Contohnya tadi memberikan konsultasi gratis. Nah, itu. Nah, jadi memberikan konsultasi gratis. Nah, memberikan konsultasi gratis itu termasuk apa rumusnya? Konsultan. Jadi 1+1 sama dengan 4 atau konsultan. Itu. Ya, kalau teman-teman mau lebih tadi ya mau diimprove-nya secara satu persatu, ya di sini teman-teman bisa memberikan hadiah atau bonus, memberikan hadiah atau bonus pembelian. Nah, ini nanti akan masuk ke rumus mana? Ke rumus 1+1 sama dengan 3. Apa? Surprise. Gitu. Nah, maka kalau teman-teman bisa jalankan 3 hal ini saja, kemungkinan prediksi mereka ngisinya udah bukan 7-8 lagi, tapi mereka ngisi scoringnya 9-10. Ketika teman-teman sudah menjalankan rumus yang tadi. Gitu, ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih dekat lagi, pilih ya 250 orang misalkan, atau 100 klien terdekat saya kirimkan yang namanya apa? Kirimkan hampers lebaran. Misalkan ya, ini untuk touch point tadi. Nah, maka bisa jadi nanti rumusnya akan meningkat lagi sampai ke 5. Atau kita kirimkan roti ulang tahun. Kita kirimkan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini bisa sampai di sini. Nah, kalau ini teman-teman jalankan setelah after sales, ya maka insya Allah teman-teman bisa melakukan survei NPS. Nah, survei NPS itu biasanya ada 3 yang kita tanyakan. Yang pertama adalah produk. Dari skor 0-10, seberapa puas Anda dengan produk kami? Nah, kalau dia jawab 9-10, nah ini tandanya puas. Nanti kita bisa buat eh, resume, ya pelanggan isinya berapa. Nah, yang kedua, kita bisa tanyakan dari skor 0-10, seberapa puas Anda dengan servis kami. Ya, jadi kalau servisnya nanti bisa 9-10, nah itu tandanya sudah berhasil. Nah, terakhir masukan. Nah, untuk masukan ini teman-teman bisa teman-teman isi sendiri. Jadi ABC-nya ini nanti teman-teman isi sendiri aja. Ya, jadi masukan apa yang biasanya disampaikan ke pelanggan kita, oleh pelanggan kita ke kita list gitu ya. Jadi mereka tinggal ngisi. Nah, kemudian untuk melakukan polling itu jarang saya pakai yang namanya Google Form. Jadi polling itu ada 3 media biasanya yang sering digunakan. Yang pertama, polling secara offline itu bisa dengan kuesioner atau dengan klik tombol. Yang kedua, itu polling
dengan Google Form. Yang ketiga, polling yang paling sering saya gunakan yaitu polling WhatsApp. Jadi saya ngetik manual di WhatsApp, kemudian mereka tinggal klik. Nah, alhamdulillah teman-teman, ketika saya pakai polling WhatsApp, tingkat terisinya bisa sampai 95%. Artinya pelanggan itu yang mengisi polling kita itu 95%. Berarti akurasinya itu cukup tinggi. Jadi teman-teman tinggal cek pelanggan, kemudian plus, kemudian polling, nanti diisi dengan ABCD ini. Nah, kemudian teman-teman petakan mana yang isi 0 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10. Nah, kalau kalau 0 sampai 6, kalau 0 sampai 6, teman-teman bisa jalankan SOP handling komplain ya. Ada 4 tadi, minta maaf, kasih garansi, kontrol garansinya, berikan hadiah. Nah, SOP handling komplain. Kalau 7 sampai 8, teman-teman bisa tawarkan repeat order. Kalau 9 sampai 10, teman-teman bisa pakai promo referral. Nah, sebenarnya ada banyak pembahasan di sini ya, mulai dari eh, program repeat order, program referral, program membership, ya termasuk mengajak kerjasama menjadi pelanggan menjadi bagian dari kita, laporan segala macam. Cuman insya Allah malam hari ini ya saya sampaikan sampai ke program after sales ini dulu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, teman-teman bisa gabung grup sharing saya. Jadi izin ya Mas Afif ya, monggo nanti saya setiap hari ada sharing harian ya, teman-teman bisa buka yang ada di mana ya? Di sini ya, grup sharing harian. Silahkan ini saya kirimkan untuk linknya, teman-teman bisa masuk ke grup gratis ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ya, semoga Allah mudahkan bisnis teman-teman semua bisa survive di segala kondisi. Dan waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator Mas Afif, monggo silakan. Terima kasih Mas Latif Setiawan, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Materinya sangat menarik dan sangat bermanfaat. Dagingnya, sering teman-teman bilang begitu. Ibarat daging ini steak wagyu, tapi kita baru ngicipin sepotong ini. Masih banyak yang perlu diulas, ini baru sepotong aja. Yang aslinya ini satu piring, ya ini teman-teman baru ngicipi sedikit. Nah, teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut, nanti bisa gabung di link yang disampaikan oleh Mas Latif tadi. Nah, kali ini kita buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung diketikkan di kolom chat Zoom, begitu teman-teman ya. Baik, eh, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, nanti juga materinya akan dibagikan ya teman-teman. Nanti ada di grup yang teman-teman sudah gabung pada saat mendaftarkan di webinar ini gitu. Nanti eh, materinya akan kita sharekan di grup itu agar mudah tersebar ke semua peserta. Oke, sambil menunggu pertanyaan teman-teman, ini ada satu pertanyaan nih, Mas Latif, terkait pengisian NPS score itu ya. Itu Iya, bagaimana caranya customer kita itu bisa mengisi dengan tepat begitu. Kalau itu ada range 1 sampai 10, begitu kan. iya, Dia sebetulnya mau mereferensikan, tapi dia ngisinya nomor 6 tuh. Apakah kita perlu menjelaskan dulu apa namanya kriteria penilaian kalau 1 6 itu 1 sampai 6 sekian, 7 8 itu sekian, 9 10 sekian itu, atau gimana Mas Atif? iya. Jadi kita tidak perlu menjelaskan ya. Nanti kalau kita menjelaskan, ya jadi kesannya kita maksa, jadi tidak natural nanti. Ya kayak kita di beberapa usaha milik negara ya, saya sering seperti itu. Jadi kayak dipaksa untuk mencet tombol warna hijau. Mas nanti tombol yang ini ya. Kayak teman-teman naik Gojek, kemudian drivernya, Mas nanti tolong dibantu bintang 5 ya. Dan itu tidak masalah, tapi itu tidak objektif menurut saya. Jadi tidak perlu kita menjelaskan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, NPS itu baru teman-teman bisa lakukan untuk pelanggan yang mendapatkan after sales. Artinya pelanggan-pelanggan 5 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu itu tidak bisa disurvei. Gitu. Jadi yang disurvei itu yang memang baru anget. Dan yang bisa kita survei itu adalah orang yang sudah mendapatkan after sales. Ya, jadi pastikan dulu after sales itu kayak kita nyogok orang.
Ya, kita baik-baikin orang agar dia nanti ngasih penilaian kita itu bagus. Nah, jadi pastikan after sales itu berjalan. Ketika after sales berjalan, nah itu baru kita survei. Biasanya hasilnya bagus. Gitu. Nah, kalau 0 sampai 6 kita masukkan SOP handling komplain. Kalau 7 sampai 8 tawarin repeat order. Kalau 9 sampai 10 tawarin referral. Referral itu misalkan contoh ya, saya punya konveksi misalkan. Nah, saya akan tawarkan, Mas, karena Mas sudah loyal sama kami, kalau saya misalkan tahu customer itu adalah pengusaha, maka saya bisa tawarkan karyawannya untuk buat kaos di tempat saya. Jadi referral itu program untuk mengajak circle yang kita tuju. Circle-nya siapa? Karyawannya. Ya programnya untuk karyawan. Circle-nya siapa? Keluarganya, istrinya, atau suaminya. Ya referralnya saya buatkan baju untuk suami atau istrinya. Untuk temannya, berarti saya buat promo, beli 2 gratis 1 misalnya. Itu teman-teman bisa eh, menjalankan itu ketika 9 sampai 10. Kemudian untuk survei, nah ini contoh ya, teman-teman bisa pakai polling. Ini saya kasih contoh eh, ini ya. Jadi polling, kemudian teman-teman bisa masukkan ya dari skor 0 sampai sekian berapa. Nah, jadi misalkan ini pollingnya ya, kemudian ini skor 2 sampai 1 sampai 2, kemudian 3 sampai 4. Nah, nanti pakai polling WhatsApp seperti ini. Kalau sudah ya mereka nanti tinggal ngisi kan gitu. Nah, ini tingkat terisinya besar ya. Nah, ini tadi saya lupa pilih beberapa. Jadi nggak boleh pilih beberapa, harus pilih salah satu. Nah, ini nanti di setting aja. Gitu. Jadi pakai polling. Nah, kalau pakai polling insya Allah akurat. Kalau kita survei, kemudian yang isi kurang dari 50%, nah itu tidak bisa menjadi parameter after sales kita berhasil. Karena data yang valid itu harus di atas 50%. Gitu. Dan 50% nggak boleh ada yang golput ya. Yang golput itu artinya nggak ngisi gitu loh. Nah, jadi harus di atas 50% dan itu yang terisi. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Baik. Berarti syaratnya adalah kita tanyakan ini hanya kepada pelanggan yang sudah mendapatkan after sales gitu ya, Mas Latif ya. Betul, betul. Bukan pelanggan yang baru saja beli produk kita, Mm-mm. kita tanyain Iya. gitu kan. Ya, Oke. maksimal after Nah, sales 1 bulan biasanya. Jadi teman-teman silahkan mau mendeliver after sales itu mau 1 hari atau 1 bulan. Jadi jaraknya 1 sampai 30 hari gitu. Jadi kalau teman-teman mau buat after salesnya 30 hari silahkan. Kalau saya after salesnya 30 hari teman-teman. Jadi pelayanannya terus kita berikan selama 30 hari. Nah, itu yang membuat saya bisa survive, teman-teman. Jadi, penjualan kita 70% dari repeat itu ya karena pelayanannya begitu kuat di after sales. Dan itu cuma butuh 1 orang kok. Simple sih sebenarnya. Cuman ya memang SOP-nya agak ketat ya. Artinya tahapannya itu sangat terperinci gitu loh. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Monggo saya. mantap. Ini untuk produknya Mas Latif yang di Bani Studio itu ya maksudnya ya? Iya, Ini salah satunya produknya. produk yang dibanding. Oke. Oke nih, sudah ada pertanyaan masuk ini. Ini ada pertanyaan dari Mbak Feni Firawati. Kalau produk after sales berupa konsultasi itu bisa dalam bentuk apa, Mas? Iya, kalau konsultasi biasanya untuk produk-produk yang manfaatnya tidak instan, Mas. Jadi misalkan skincare itu kan nggak bisa seminggu langsung kelihatan gitu kan. Herbal itu nggak bisa langsung minum langsung sembuh, ya. Apa suplemen itu juga nggak bisa gitu. Termasuk produk edukasi juga buku nggak bisa kita praktekkan langsung omsetnya naik. Itu kan butuh waktu. Nah, ketika butuh waktu, kita bisa membuat pendampingan yang kita berikan secara gratis. Nah, kalau saya misalkan saya kasih pendampingan bedah buku, kemudian saya kasih grup after sales biar bisa Q&A di dalam grup, bisa menghubungi saya langsung, kemudian ketika ada update saya buat e-booknya, kemudian ketika ada apa sesuatu yang baru saya informasikan di grup. Nah, itu termasuk dalam mendampingi. Nah, jadi mendampingi itu hanya bisa kita lakukan untuk produk yang manfaatnya tidak bisa langsung kita rasakan. Jadi butuh proses. Nah, kalau kayak fashion itu kan bisa langsung dirasakan ya. Nah, itu pendampingannya bukan mendampingi dengan konsultan kayak tadi, bukan dengan dokter,
tapi mendampinginya bisa dengan garansi. Jadi garansi kalau tidak puas, size-nya nggak pas, bisa ditukarkan gratis. Gitu. Nah, kalau teman-teman berani memberikan loyalitas itu ke pelanggan, insya Allah pelanggan akan memberikan loyalitas ke kita. Baik, begitu Mbak Vin ya. Semoga menjawab. Lalu selanjutnya ada dari Mbak Tika ini, Mas. Mas, izin bertanya, kalau di minimarket tadi yang buat membandingkan dengan diri kita, contohnya seperti apa? Kalau membandingkan dengan kompetitor, saya paham. Iya, membandingkan dengan diri Market, kita. Mas. Iya, jadi membandingkan dengan diri kita itu adalah mengimprove, ya mengimprove yang sudah kita lebih unggul daripada kompetitor. Di fase awal kan kita ungguli dulu kompetitor. Ketika kita sudah unggul, kita bisa lebih lengkap lagi dari kita sebelumnya. Misalkan layanan kita sebelumnya belum ada pembayaran gitu ya. Kemudian di situ sudah ada pembayaran. Jadi kita berkompetisinya bukan dengan kompetitor lagi, tapi dengan kita sendiri. Kemudian sebelumnya belum ada ATM, kemudian kita kasih ATM. Sebelumnya belum ada tarik tunai, kemudian kita kasih tarik tunai. Sebelumnya belum ada coffee shop, kita kasih coffee shop. Sebelumnya produknya masih terbatas, kita lebih lengkap lagi gitu. Nah, cuman minimarket hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau kita menyasar semua market, nah takutnya nanti terlalu banyak inventorinya kan gitu. Jadi kalau benchmarkingnya memang harus tahu marketnya siapa, kemudian buat stok yang sesuai dengan kebutuhan market gitu. Nah, jadi harus mengimprove dari apa yang sudah baik menjadi lebih baik. Dan itu sampai mentok. Sampai mentok itu sampai kita frustasi nggak bisa improve lagi. Gitu. Jadi kalau sudah mentok ya udah, baru kita mikirkan yang lain gitu. Nah, kalau saya yang saya improve itu dua. Yang pertama adalah quality controlnya. Jadi quality controlnya semakin hari semakin ketat. Yang ketiga, kecepatan gitu. Nah, kalau harga ya kita dari dulu sama sih, karena nggak mungkin kita lebih murah ya. Jadi udah mentok gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Tika. Oke nih, karena waktunya Mas Latif terbatas juga, dan Ya. ini banyak masih yang bertanya ya. Jadi teman-teman yang masih ingin bertanya bisa langsung gabung di grupnya Mas Latif nih. Wah, nanti bisa tanya apa aja bebas sama Mas Latif ya di grup itu ya. Siap, Mas. Oke, baik mungkin terakhir nih Mas Latif untuk Boleh, boleh. closing ini. Apa Boleh. namanya? Ada nggak sih tools yang bisa membantu kita untuk menghitung NPS score gitu? Tadi kan sudah disurvei Oh. tuh, kita dapat datanya kan paling apa setelah kita dapat datanya pusing juga nih, angka-angka diapain nih. Nah itu Ya. masalahnya pakai apa sih biasanya? Ya, kalau online pakai polling ya. Jadi polling WhatsApp tadi manual. Jadi touch point itu penting ya, teman-teman ya. Hmm. Jadi meskipun kita serba otomatis, ternyata touch point itu lebih better daripada yang otomatis. Mulai dari closing rate-nya, loyalitasnya, touch point itu lebih unggul gitu. Jadi touch point itu penting. Jadi pakai yang polling. Nah, kalau yang offline itu bisa teman-teman nanti cari aja. Banyak kok. Jadi kayak ada aplikasinya, kemudian kita siapkan laptop atau HP, nanti langsung masuk. Itu ada namanya NPS. Nanti kalau nggak ada ya teman-teman coba program sendiri aja, paling murah itu. Cuman isinya tuh kalkulator itu. Jadi nanti pesan aja, Mas saya mau survei NPS, nanti ada 3 tombol atau 10 tombol. Pelanggan kalau beli ke store saya tinggal pencet. Nah itu bisa. Nah, ini ada Mas Ardi juga kan programmer InnoLabs, nanti bisa minta tolong Mas Ardi itu kan. Itu simple sih, itu pemrograman yang menurut saya paling basic sih. Nggak perlu cabang, nggak perlu database, itu harganya pun mungkin tidak terlalu mahal. Itu banyak sih Mas, kalau yang offline ya. Kalau yang online cukup dengan polling. Nah, kalau dengan form segala macam di Indonesia itu literasi membacanya kecil. Kalau teman-teman gunakan di luar, di Eropa, di Amerika, itu mereka sudah terbiasa otomatis ya. Mau beli bensin aja mereka ngambil sendiri kan. Gitu, nyuci nyuci motor, nyuci mobil aja nyuci sendiri mereka gitu loh. Mereka sudah terbiasa dengan otomisasi gitu loh. Nah, kita ketika langsung dikasih form itu yang isi cuma kecil. Jadi tidak cocok dengan behavior masyarakat di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian teman-teman.
materi yang luar biasa dan tadi pertanyaan ini masih banyak sebetulnya ya. Nanti bisa masuk aja ke grupnya Mas Latif, masuk ke tuh udah di-share lagi tuh grupnya. Nanti teman-teman bisa tanya bebas di situ. Jangan lupa juga follow Instagramnya Mas Latif biar tahu info lebih lanjut ya. Instagramnya di apa Mas? Instagramnya Mas tadi ya udah di-share. Latif Setiawan. Latif Setiawan cari aja pasti ketemu karena sudah populer. Latif Setiawan.crm betul Mas ya? Oke, 48.700, 487K follower nih. Insyaallah. Jadi gitu Follower. ya Mas Afif, saya ngapunten Siap. mau izin duluan. Jasa Terima pun kasih banyak Mas Latif. sudah diberikan kesempatan. Baik, sama-sama. Kami Sampai ucapkan terima kasih. teman-teman. Nggih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian materi dari Mas Latif, teman-teman. Jangan kemana-mana dulu. Ya, tetap di tempat, sabar. Ini pertanyaannya masih banyak, tapi Mas Latif waktunya terbatas. Jadi langsung teman-teman masuk grupnya aja. Nanti insya Allah akan dikelola leads dari SBC yang masuk ke Mas Latif gitu ya, oleh Mas Latif sendiri. Beliau adalah pengarang buku yang sangat yang cukup produktif ya. Ada beberapa buku yang sudah ditulis, namanya materi tentang CRM. Oke, selanjutnya adalah kita akan ulas sedikit tentang GWU atau Gebiar Wirausaha ke-11 yang insya Allah akan diselenggarakan di Batu, Malang pada tanggal 8 sampai 9 Februari tahun 2025. Tahun ini nih, bulan depan. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja saya panggilkan yang akan menjelaskan GWO. Iya. Sudah siap, Ya, Mbak cek Ririn? suara saya masuk ya, Mas Habib. Masuk sekali. Oke, Oke. langsung saja kami persilakan Mbak Ririn. Mbak Ririn, Mbak Rini ya? Rini, Mas. Oh, Mbak Rini. Oh iya, Mbak Rini. Mas Riza ini salah. Oke, langsung saja saya panggil Mbak Rini untuk menjelaskan tentang Gebiar Wirausaha ke-11. Monggo, Mbak Rini, silahkan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Buat teman-teman sekalian, jangan dulu live dari Zoom-nya, karena ada informasi keren yang akan saya share. Sebelumnya perkenalkan, saya Rini selaku Direktur CV Sentra Borneo Property, salah satu perusahaan properti yang ada di kota Samarinda. Ya, jadi jauh banget nih dari Samarinda, mau sharing dengan teman-teman semua. Eh, saya ingin sharing yang pertama terkait coaching yang saya ikuti hampir 1 tahun terakhir ini, yang namanya One Year Coaching, dan saya ada di batch 7. Jadi tahun ini, tahun kemarin itu sudah di 7, jadi OYC 7 atau One Year Coaching batch 7. Di sini saya langsung di coaching oleh founder SBC yang malam ini teman-teman ikuti seminarnya atau Sukses Berkah Community, yaitu Coach Ridwan Abadi. Nah, Masya Allah ya, selama 1 tahun terakhir ini saya di coaching oleh beliau langsung, dan banyak sekali manfaat-manfaat yang saya rasakan, dan khususnya untuk saya pribadi, baik pun untuk perusahaan saya sendiri. Dan salah satunya adalah bisnis saya 2 tahun terakhir atau kurang lebih hampir 1 tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan dari omsetnya, kemudian dari perbaikan sumber daya manusianya, perbaikan operasionalnya, kemudian juga sistem-sistem dalam perusahaan itu sendiri. Dan saya merasakan impact yang luar biasa sekali dari sini, dan saya juga berharap teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, yang juga punya bisnis, itu bisa merasakan hal yang sama yang saya rasakan. Kemudian juga dalam agenda One Year Coaching ini, saya mendapatkan relasi yang luar biasa, Masya Allah ya, banyak sekali, hampir seluruh Indonesia saya punya link, punya teman-teman pengusaha pebisnis se-Indonesia yang juga hadir membersamai dalam agenda One Year Coaching tersebut. Dan ada satu agenda terdekat khusus buat teman-teman semua yang ingin mengimprove atau ingin menaikkan value perusahaannya maupun untuk bisnisnya sendiri. Dalam waktu dekat akan ada agenda yang diadakan oleh Sukses Berkah Community, salah satunya yang merupakan agenda tahunan terbesar juga, namanya Gebiar Wirausaha. Dan di 2025 ini sudah memasuki GWU yang ke-11 nih. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, karena di GWU 11 nanti teman-teman akan punya kesempatan juga luar biasa, akan ada coaching juga di sana, coaching klinik
teman-teman bisa langsung sharing, bisa langsung di-coaching oleh para coach yang luar biasa juga punya kesempatan dan punya pengalaman yang teman-teman bisa tanya di sana nanti. Kemudian nanti di GW11 ini juga teman-teman akan punya kesempatan untuk menjejaring dengan pembisnis tentunya yang akan hadir di sana, se-Indonesia juga gitu ya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan coaching langsung dari Coach Ridwan Abadi serta pembisnis dan tokoh-tokoh nasional yang akan hadir di Kota Malang nanti, di Kota Batu ya lebih tepatnya. Dan saya akan sharing malam ini khusus buat teman-teman ada voucher atau potongan harga nih ya buat yang hadir khusus malam ini karena untuk harga umumnya teman-teman sekalian itu sudah di angka 1,5 juta. Tapi buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini ada harga khusus buat teman-teman dengan memasukkan voucher yang nanti akan saya sharing. Nah, dari voucher itu teman-teman akan bisa mendapatkan potongan kurang lebih itu 700.000. Masya Allah ya. Nanti saya akan sharing. Saya sharing langsung aja ya. Jadi teman-teman, saya share dulu linknya. Itu Oke, linknya Mbak Riri. silakan teman-teman. Teman-teman copy, jangan lupa di copy paste dulu linknya. Ya, kemudian di save mungkin kalau belum bisa malam ini diakses, teman-teman masih punya kesempatan sampai besok jam 12 malam. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan baik ini, teman-teman bisa mendapatkan potongan yang luar biasa sekali. Dan saya akan share kode vouchernya ya, Mas Afif ya. Silakan Siap, teman-teman Mbak Riri. bisa save ya. Itu kode vouchernya, link pendaftarannya, kemudian masukkan kode voucher yang ada di saya sertakan di chat di Zoom. Ya, mungkin itu ya teman-teman sekali lagi jangan sampai melewatkan kesempatan baik ini karena khusus buat teman-teman yang hadir dapat potongan yang wah besar sekali ya ini ya sangat jangan sampai teman-teman lewatkan ya kesempatan baik ini. Linknya sudah ada saya share, kemudian kode vouchernya juga. Sampai bertemu di GW11 teman-teman sekalian, karena di situ juga teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih dari yang mungkin teman-teman dapatkan pada sebelum-sebelumnya. Mungkin itu Mas Afif yang bisa saya sharing. Sekali lagi, jangan sampai tidak daftar, gunakan kesempatan baik ini, langsung daftar di link tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Ini mungkin sedikit tanya ke Mbak Rini, mumpung masih di sini ya. Kan kemarin juga sudah mengikuti rangkaian OYC dari awal sampai akhir ya. Nah, GWO ini teman-teman, GWO itu adalah gerbang dari One Year Coaching, pelatihan setahun dari Coach Rion Abadi, yang insya Allah bisa diterima teman-teman secara gratis, tapi awalnya harus ikut GWO dulu. Mungkin dari Mbak Rini bisa share pengalaman apa sih yang paling berkesan selama ikut OYC? Ada nggak Mbak Rini? Ya, pengalaman yang paling berkesan selama ikut EEC itu adalah kita bisa mengimprove diri kita sendiri gitu. Kita bisa tahu apa tujuan bisnis kita, kenapa kita harus berbisnis, itu sih yang paling mengena. Dan lalu akhirnya kita juga bisa mengenal bagaimana tim kita gitu ya. Jadi tidak hanya tahu nama saja, tapi kita juga diberikan tips-tips gitu ya. Kita harus bisa mengenal bagaimana setiap karyawan yang ada di perusahaan kita sendiri. Itu sih yang paling mengena. Kemudian juga mendapatkan persaudaraan yang ada di Indonesia, pembisnis. Jadi tidak hanya belajar, tapi juga mendapatkan saudara-saudara yang lebih banyak lagi, seperti itu. Masya Allah. Begitu teman-teman. Ini yang hadir eh, di GWU itu insya Allah dari berbagai kota di Indonesia teman-teman juga. Teman-teman ya. Yang ikut OEC juga dari berbagai kota di Indonesia. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Mbak Rini sendiri itu dari Samarinda, Pak Samarinda. ya? Ya, Masya Allah. Dari Samarinda nih. Wah. Kalimantan Timur ya, betul ya? yap, benar. Samarinda Kalimantan Timur. Jadi jangan kalah semangatnya nih gitu ya. Jadi di luar Jawa juga mau nih belajar karena apa? Karena value-nya luar biasa, keren banget teman-teman sekalian. Jadi ya jangan mau kalah sama teman-teman kita yang dari Kaltim. Iya, di Kalimantan Timur saya sendiri dari Jogja. Kemarin terakhir kita acara itu di Malang. Wah, Yap, nanti kalau teman-teman ikut OEC setiap bulan keliling kota. Ya, dan itu menerima ilmu yang luar biasa. Daging. Tadi kan baru benar. ngicipin tuh sedikit wagyu dari Mas Latif ya. Nah, kalau Benar. ikut OEC teman-teman dapat daging setiap bulan begitu. Dapat jatah daging setiap bulan. Wah, kenyang banget itu. Punya saja belum habis tuh masih di kulkas. Benar lagi. Iya, walaupun daging ya kan, dagingnya matang, wah, tapi belum dikonsumsi nih karena saking banyaknya dagingnya itu, teman-teman.
Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya nggak tentang GWU? Mungkin sebelum kita akhiri, biar lebih jelas lagi. Monggo, bisa langsung aja chat di kolom chat, ketik di kolom chat, atau langsung angkat tangan ngomong langsung juga boleh. Tanya, mumpung ada Mbak Rini, ada Mas Riza, dan ada kawan-kawan yang lain. Adakah yang ingin bertanya terkait tentang Gebyar Wirausaha? Ada teman-teman? Gebyar Wirausaha 11 insya Allah pelaksanaannya di Malang, di Batu lebih tepatnya ya, Kabupaten Malang. eh Tepatnya di sudah fix ya tempatnya lokasinya ya bener ya Mas Riza dan kawan-kawan Ya, di hotel apa namanya apa namanya kemarin ya? Batu Batu Suki Asa kayaknya. Batu Sugi, Batu Asa. Batu Suki teman-teman Ya. bisa renang di situ juga bisa ngadem gitu yang hadir insya Allah ini pembicaranya pembicara skala nasional kalau tahun lalu misteri guestnya Ustadz Adi Hidayat nah tahun ini siapa nah datang aja selalu ada Biar nggak misteri penasaran, guest langsung datang. betul sekali. Lalu pemateri nasionalnya itu kalau tahun lalu itu ada siapa ya? Ada Mas Jody Warung, Warung Steak ya kan, ada Mas Aldi, Ya. ownernya Sebelah Asgar. Tentunya ada Coach Ridwan Abadi dan lain sebagainya. Dari teman-teman sini ada yang ingin bertanya tentang voucher ataupun acara Gebyar Wirausaha? Oh iya, nanti info lebih lengkap bisa diakses di mana nih, Mbak Rini? Mungkin bisa diinfokan Instagramnya GWU. Ya, info lebih lengkapnya teman-teman bisa akses di Instagram Gebir Wirausaha. Teman-teman bisa buka Instagramnya di situ ada. Nanti di situ ada linknya juga. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung DM adminnya atau bisa DM juga teman-teman yang ada di sini itu juga bisa gitu. Baik, ini ya, Gebyar Wirausaha underscore SBC, betul ya? Yap. Oke, ini teman-teman, saya bantu ketikkan di kolom chat ini ya. Nah, itu teman-teman. Nah, Pantek mantap. infonya lebih lanjut di situ. Di situ Wah, ada keren. potongan harga, Teman-teman. info apa namanya terkait webinar-webinar. Kemarin ada Pak Andika Dujatmiko, lalu sebelumnya ada Mas Obi Zamisyak, ada Mas Irham, macam-macam. Hampir setiap hampir setiap hari ya, tidak setiap hari, tapi hampir setiap hari kita akan mengadakan webinar terkait Road to GWU, persiapan menuju GWU. Wah, ini ada Mbak Rina dari Bogor, insya Allah hadir. Masya Allah, Mbak Rina. Ada Mas Abdul Rohman, sudah booking tiket dari Rembang. Wah, ada Mbak Fani Batik, ikutan GWU. Mau ikutan GWU, Kak? Oh, langsung gas saja. Langsung Masuk gas dia, langsung gas. ke Jangan lupa ya Instagram. manfaatkan tiket potongan vouchernya malam ini ya teman-teman sekalian. Jangan sampai melewatkan itu. Iya, betul. Wah, ada Mas Fahmi dari Blitar hadir bersama keluarga. Wah, Oh, ya. insya Allah. Jangan lupa ajak tetangga juga, Mas Fahmi ya. Boleh sekali ajak keluarga tetangga juga boleh. Ada Mas Aki Shop. Bisa diinfo Mas untuk pemateri selanjutnya? Oke, pemateri selanjutnya. Ada siapa nih kira-kira Mbak Rini pemateri selanjutnya? Webinar selanjutnya. Kalau untuk selanjutnya nanti pantengin aja Instagramnya nanti akan di-sharing karena dia di-share-nya akan bertahap teman-teman sekalian. Begitu. Baik. Iya. Teman-teman, jangan lupa pantengin Instagramnya. Dan terakhir, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Latif, bisa langsung gabung grup di alamat gebyarwirausaha.id/rotogwu ini ya. Daftarkan dulu yang belum daftar, terus gabung grupnya melalui link tersebut yang sudah saya share di kolom chat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rini Astuti yang sudah menyampaikan Sama-sama. tentang Gebyar Wirausaha ke-11. Selanjutnya, mari teman-teman, karena rangkaian acara kita sudah selesai, kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ikuti Kita sambut webinar Coach GWU Ridwan selanjutnya Abadi. di Instagram GWU. Pantengin aja. Info selanjutnya akan kita infokan melalui Instagram dan juga grup yang sudah teman-teman gabung. Materi juga akan di-share di grup. Begitu juga terkait rekaman webinar kali ini.
Baik, akhir kata, saya Afif Bimantara selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.